Pernah nggak kalian datang ke suatu tempat yang terlihat sangat nyata, ada lampunya, ada bangunannya, ada suara di dalamnya. Tapi ketika kalian kembali keesokan harinya, tempat itu sudah tidak ada. Awalnya semua terlihat normal, sampai mereka sadar kalau rumah yang mereka datangi tidak pernah tercatat di peta manapun. Dan yang lebih mengerikannya lagi, saat mereka menoleh kembali ke rumah itu, bangunannya sudah berubah. Kisah ini dialami oleh seorang driver ojol bernama Fajar. Saat kejadian ini terjadi, Fajar sudah menjadi driver ojol malam selama 4 tahun. Menurut pengakuannya, selama dia menjadi driver ojek online, dia banyak mengalami kejadian aneh. Order fiktif, titik jemput yang salah, dan cancel orderan ketika sudah sampai. Tapi tidak ada yang lebih membuatnya merinding dibanding dengan kejadian malam itu. Malam itu sekitar pukul 1.20 dini hari, cuaca cukup dingin karena hujan baru saja selesai. Jalanan mulai sepi dan lampu toko-toko satu persatu mulai padam. Saat sedang menunggu orderan masuk, Fajar mendapat pesan dari seorang pria bernama Ardi. Titik jemputnya di warung kopi yang masih buka. Tujuan antarnya cukup lumayan jauh, sekitar 30 menit menuju daerah pinggiran kota. Fajar langsung menerima orderan tersebut. Saat tiba di lokasi, Fajar melihat pria 30 tahunan sedang duduk sendiri. Pria itu terlihat buru-buru. Begitu Fajar datang, dia langsung berdiri. "Maaf Kang, jauh ya tujuannya?" "Gak apa-apa Pak." Pria tersebut langsung naik ke motornya. Awalnya berjalan cukup normal. Tadi salah satu penumpang yang cukup ramah. Mereka sempat ngobrol sepanjang perjalanan tentang pekerjaan, tentang cuaca, dan tentang kenapa Ardi pulang larut malam. Katanya dia sedang mengunjungi kerabatnya yang sakit. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan juga. Sekitar 20 menit perjalanan, GPS mulai mengantarkan mereka ke jalan yang makin sempit. Lampu jalanan mulai jarang, rumah penduduk pun makin sedikit. Dan Fajar mulai bertanya, "Pak, yakin alamatnya ke sini?" "Iya Kang, saya juga baru pertama kali ke sini." Mereka terus melaju. Makin sepi, semakin jauh. Tapi di GPS menunjukkan bahwa tujuan sudah mulai dekat. 100 meter lagi, bunyi dari aplikasi. Fajar memperlambat laju motornya. Di depan mereka terlihat rumah tua yang cukup besar. Pagar besi mengelilingi halamannya. Lampu terasnya menyala redup dan ada suara televisi di dalam rumah itu. Semua terlihat normal, sangat normal. GPS menunjukkan titik tujuan berada di rumah tersebut. "Sudah sampai Pak." Adi turun dari motor. Namun saat membuka gerbang, dia berhenti beberapa saat dan melihat ponselnya. "Kang, iya Pak, kayak ada yang aneh." Fajar mematikan motornya. "Anehnya gimana?" Adi menunjukkan layar HP-nya. Di sana terlihat alamat tujuan yang dimasukkan. Namun setelah diperiksa, nama jalan dan rumahnya pun berbeda. Alamat yang mereka datangi bukan alamat yang sebenarnya. Padahal sejak awal mereka mengikuti GPS
tanpa keluar jalur. Fajar mulai tidak nyaman dan Fajar mulai membuka aplikasi. Dan saat itu jantungnya berdetak makin cepat karena titik tujuan yang tadi terlihat jelas perlahan menghilang dari GPS. Awalnya berkedip-kedip, kemudian memudar dan menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. "Kang," suara Ardi terdengar pelan. "Ini kenapa ya?" Fajar tidak menjawab, karena saat itu mata mereka tertuju pada rumah di depan mereka. Lampu teras yang tadinya menyala mati. Suara televisi yang terdengar kian hilang. Suasana mendadak sunyi. Mereka berdua saling berpandangan. Entah kenapa mereka merasakan hal yang sama. Perasaan bahwa mereka seharusnya tidak ada di tempat tersebut. Fajar menyalakan motor. "Mending kita pergi saja, Pak." Adi cuman mengangguk. Namun sebelum motor itu bergerak, terdengar suara pintu kayu terbuka. Gerbang rumah itu terbuka sendiri. Pelan, sangat pelan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Hanya ada suara besi bergesekan dengan lirih. Bulu kuduk Fajar berdiri. Adi pun terlihat pucat. Mereka berdua hanya bisa menatap ke halaman rumah. Dan di sana mereka melihat sesuatu. Di balik gelapnya halaman, ada sosok seseorang berdiri, diam, tidak bergerak, dan terlalu gelap untuk bisa melihat wajahnya. Tapi jelas ada orang di sana menatap ke arah mereka. Lalu Fajar menarik gasnya. Motor melesat meninggalkan lokasi, dan tidak satu pun dari mereka berani untuk menghadap ke belakang. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam. Tidak ada obrolan, tidak ada suara selain suara motor. Beberapa kilometer kemudian, baru Adi mulai berbicara. "Kang." "Iya, Pak. Tadi lihat orang di dalam." Fajar menelan ludah. "Iya, saya juga." Sesampainya di tujuan yang sebenarnya, Ardi langsung turun. Sebelum masuk ke dalam rumah, Ardi sempat menyampaikan sesuatu. "Kang, saya pernah ke daerah itu waktu saya kecil." Fajar menoleh. "Dulu pernah ada rumah di sana dan kebakaran 20 tahun yang lalu." Malam itu Fajar pulang dengan rasa yang tidak tenang. Namun rasa penasarannya lebih tinggi. Keesokan siangnya, Fajar kembali ke tempat tersebut dengan melihat riwayat GPS-nya. Ia mencari jalan yang sama, rumah yang sama. Namun dia tidak berjumpa. Sampai 1 jam berkeliling pun dia tidak menemukannya. Yang ada hanya lahan kosong yang dipenuhi dengan rumput-rumput liar. Tidak ada pagar, tidak ada bangunan, dan tidak ada rumah. Tidak ada apa-apa. Fajar sempat bertanya kepada warga sekitar. Dan jawaban yang dia terima membuat darah menjadi dingin. Menurut warga, rumah yang ada di lahan tersebut telah habis terbakar 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, tidak ada lagi bangunan yang dibangun di atas lahan tersebut. Sampai saat ini, Fajar masih menyimpan tanggapan layar pada malam itu. Meskipun aneh, saat dibuka kembali di aplikasi, itu sudah tidak ada. Kosong dan seolah perjalanan itu tidak pernah terjadi. Kadang yang membuat kita takut bukan tempat yang menyeramkan, melainkan yang terlihat terlalu normal. Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita lihat
itu benar-benar nyata, atau hanya sesuatu yang sedang meminjam bentuk kenyataan. Kalau kalian di posisi Fajar, apakah kalian akan mencari keberadaan keasliannya, atau melupakannya dan tidak akan mencarinya kembali? Kalau kalian punya pengalaman aneh, coba tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, hati-hati kalau pulang larut malam, karena tujuan yang kita tuju belum tentu benar-benar tujuan dari dunia kita. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.